Jumat 10 Maret 2023, rombongan goes yang terdiri dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan jajaran SKPD Kota Malang serta BUMD berkumpul di Balai Kota Malang. Melihat identifikasi beragam permasalahan secara langsung di tataran implementasi terbawah, memotret, mengidentifikasi dan kemudian mencarikan solusi Jumat ini sebagaimana rute yang sudah kita share di grup rekan-rekan semua. Nanti sebagaimana biasa pada saat identifikasi permasalahan seperti ini pastinya kita juga harus memberikan contoh yang baik, kemudian juga tertib berlalu lintas, kemudian juga menjaga kerapian, menjaga segala perlengkapan keamanan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nanti biasakan pakai helm, pengaman dan lain-lain sehingga keselamatan kita semua, rekan-rekan sendiri terjamin. Demikian. Start dari Balai Kota Malang, nantinya rombongan goes ini akan menuju ke titik pertama di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Nantinya rombongan goes akan menempuh jarak kurang lebih 11 km. Ada 7 titik di Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan Mergosono yang nantinya akan diberikan bantuan. Penerima bantuan adalah warga prasejahtera, lansia, disabilitas, pengidap penyakit stroke, dan ODGJ. Ganjar di sini di PU. Siapa? Iki gawe itu toh. Jadi kan masak gawe kayu ah. Kayu Pak. Ini kok Pak. Takut Iki akhirnya sini dikotori kan gitu. Kena asapnya. Kita benakno iso ngarepe kudu. Golek kayu 5. Yo. Kabeh ngekei pada kayu Pak. Kayu akeh sing ngekek. Jadi dikekno ae tempat masak. Ini gak lagi kan masuk sini lah, mergo jendela ya. Bantuan untuk masyarakat ini berupa uang tunai dan juga paket sembako. Bantuan ini berasal dari Dinas Sosial, Basnas, BUMD, serta sedekah dari masyarakat. Pak Satu kita semut. Turun lapangan ya. Tapi rajin loh. Rajin ya. Ya, tapi kita tidak lanjutin di sini. Besok Berarti beliau fisiknya masih masih prima ya. Sering jalan di 79 jalan cat. lonjo, oke. Pak Satu ki ngerokok Sini iki ya. Kok pantesan langsung wae ate rame. Iki enten di sini tuh ya. Mantu silang lho Pak. Boleh hilang yo tak, boleh nang sampean Pak. Halo Rijal Pak RW. Tidak duwe Pak. Pak Satu itu Ini hanya benar itu. Bisa nih kita guys. sudah lama jadi Pak RW. Oh, Saya Sudah ke sini 12 tahun meninggal ini masih jadi RW bagi langsung Riki. RW apa sih? Abadi. Kegiatan sambang warga kelurahan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan juga menyambung silaturahmi serta menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terjun langsung melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, kondisi jalan raya, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat merata. Selain itu diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat membangkitkan ekonomi lingkungannya. Wali Kota juga ingin orang-orang disabilitas lansia dapat perhatian yang sama. Saling Nih, Kulo sing ngapunten. ya kulo kan sing ada. Iki matur sembah nuwun Pak. Kita
Iya wis. Iya kan? Cecer beli, kita beli. Cecer ya boleh dah. Dia nak kelas corek. Manu iki lho. Ayo mundur. Siap mundur ada. Mundur. Dulu santai tapi. Sama. Kenal lidahnya dulu untuk ini yang di sini yang apa yang singkutan. Laporan. Terima kasih. Masih belum on. Biasanya Pak Benda sih. Jadi Assalamualaikum. Sehat ya, ya, ayo salim dok. Salim. Saya titip Kang Wana nggih. Kelas berapa? Kelas 4 sama kelas 3. Oke, semangat ya. Terima kasih. Oke. Sampai kecamatan. Yo cilik sik. Sepuh, nggih. Kakinya buat jalan. Nggih. Terima kasih. Umur ini oh 75. Nggih. Monggo nggih, suwun. Tinggal 11. Meskipun mapan sedaya nggih. Nuntun. Nggih. Napa-napa. Nggih. Kita minta kemana? Biasanya melampai datang ke situ. Apa? Melampai Gus. Ibu itu. Dan pundi. Betul usaha. Modalnya pinten seling sama usaha. Pelijo. Ya, agak bisa tadi yang di depan itu. Karena ada buah. Dulu BPNT. BPNT sampai Biasa berkosong, sekarang ini BPNT. BPNT nggih. Mantap ya. Kekulaan hijau. 300. Pasti kan 500. 500. 700. Bisa kan, Bu? 500 ya. 700. Kita yang dikeluarkan apa? Sudah tahu. Nanya,
Assalamualaikum. Ini yang Iya. Nah, gitu. Itu dapat. Nah, kemarin sih info, memang ini jadi periksa urinnya itu harus di LSSA tapi dikirim ke Prodi ya karena LSSA nggak bisa. Nah, ini sekitar dari itu gini aja biasanya blok itu jadi segera aja segera ya. Urinnya nanti ngomong ke kamu. rujuk langsung ya rujuk tanpa Ya ke Prodia kan? ya. Nanti tak minta dengan ya juga ya. Ya. Langsung komunikasi dengan sekretari aja. Nggih. Ya, ya. Yang penting diketahui dulu. Setelah itu kan di cover BPJS. Ya, setelah itu obat, betul obat dan Nggih. setelahnya Nggih. Oke, nggih. bapaknya jual nasi goreng Pak Sekarang di mana? di Telajen. Rame. Alhamdulillah pokoknya nggih pokoknya saya nggih. Assalamualaikum. Niki rumah yang tadi, Mas. Pak, nggih, yang tadi di depan. Tadi. Oh, yang di Yang di depan tadi ketemu. Oh, nggih. Wis tiga itu kan ra iso di-cover ya sing. Ayo didatangkan Pak Mali, selamat pagi, ayo, selamat pagi Bapak. Ini ada di mana ya? Ya, saya. Ini 305. Dari ombelnya 12. Ya. Gurunya 20 dengan 3 Yang sakit? Pak RT, sini Pak RT. Ayo Pak RT. Sakitnya? Ayo masuk Pak RT. Tidak foto Pak RT. Ayo Pak RT. Dulu kenapa? Kecelakaan. Hah? Sakit. Oh, perlubatan. Terus sekarang ibu di sampingnya ada mutasi ini lain. Diketahuinya 2017 ya. Kalau sakit masih Asia. BPJS bisa mengcover. BPJS yang mengcover. BPJS. Para. Itu. Apa nikah? Ada butuh nikahan untuk generasi anak berapa? Pemerintah Kota Malang juga menyelenggarakan berbagai pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perumda Tugu Tirta, Bank Jatim, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Layanan-layanan ini dihadirkan agar warga dapat mengakses layanan dengan mudah, dekat, dan tepat. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi yang cerah ini kita diketemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti temu warga. Ini merupakan putaran yang kedua di Kecamatan Kedungandang setelah putaran yang pertama Januari kemarin di Kelurahan Desa-Puro dan Kelurahan Kedungandang. Bapak Wali Kota yang kami hormati, bahwa di Kecamatan Kedungandang ada 12 kelurahan yang luasannya menurut data itu sekitar 39 dari luasan Kota Malang. Jadi 39% berapa, hampir 40% merupakan wilayah di Kecamatan Kedungandang. Nah, khusus untuk Kelurahan Mergosono dan Kelurahan Kota Lama ini memang karakteristiknya relatif padat sekali, Bapak. Padat sekali, jumlah penduduknya padat, dan pada saat tadi Bapak dan rombongan mengunjungi dari Kelurahan Mergosono sampai ke ini sudah menemui banyak realita-realita yang ada di lapangan. Izin Bapak Wali Kota yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, hadir secara langsung bersama kita pagi ini. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan jajaran dari Koramil, dari Polsek, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dari beragam elemen, Pak RW, Pak RT, Pak Kepala
kepala sekolah, semuanya tanpa terkecuali yang saat ini hadir di sini. Beliau ingin melihat secara langsung kondisi jalan, kondisi saluran, kondisi taman, kondisi persampahan, kondisi lampu, kondisi bangunan, semua program-program fisik yang menjadi layanan secara langsung dipantau. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, pelayanan-pelayanan, perizinan kependudukan, dan beragamnya. Kalau Bapak Ibu mau urus surat-surat gitu, beliau ingin minta laporan, jika ada hambatan nanti beliau ingin mendengarnya secara langsung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Wali juga ingin memantau bagaimana kondisi warga masyarakatnya. Makanya tadi beliau ingin melihat secara langsung kondisi-kondisi kesehatan warga yang sedang tertimpa musibah, sakit, sudah tertangani atau belum? Sakitnya apa? Treatmentnya cukup apa enggak? Termasuk pula saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang mendapatkan ujian berkebutuhan khusus atau menjadi orang-orang istimewa dengan segala kebutuhan khususnya. Kemudian termasuk pula yang mengalami ODGJ, penanganannya tidak lanjutnya. Beliau tidak ingin di tengah kemajuan Kota Malang ini ada warga masyarakat yang tidak bisa menikmati kemajuan, yang tidak bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal. Karena itu Pak Wali hari ini memboyong kita semua perangkat daerah yang membantu beliau di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, kepada saudara-saudara ini untuk bisa memberikan peningkatan pelayanan. Demikian pula daerah-daerah. Saat ini di luar sana ini layanan-layanan yang dimiliki pemerintah Kota Malang juga dihadirkan secara cepat. Harapannya apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat bisa langsung terlayani di sana. Jika ada kendala bisa langsung dilaporkan nanti ke kami, ke Pak Wali untuk mencari solusi. Gitu. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat Kelurahan Kota Lama dan Mergosono. Diawali dengan laporan dari masing-masing ketua RW. Para ketua RW menyampaikan beberapa permasalahan di wilayahnya, antara lain jalan yang sudah diaspal 90% tinggal 10%, lahan untuk pemakaman, tempat pembuangan sampah, drainase, taman vertikal, lampu jalan, hingga fasilitas jalan dan posyandu. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, aspalnya dibangun atau diangsur yang sampai saat ini insya Allah sudah mencapai 85 sampai dengan 90%. Kemudian dari sekian luas wilayah Moharto yang masih belum diaspal, hanya tinggal jalan Moharto Gang 7 sampai dengan JIT yang tadi kunjungan kedua yang belum diaspal. Namun demikian pada tahun 2002 akhir dari PUPR sudah melaksanakan pengukuran yang insya Allah kurang lebihnya panjangnya sekitar 1.500 meter. Kemudian di samping dana APBD yang untuk membangun aspal itu, untuk pekerjaan aspal, ada informasi bahwa juga dana yang digunakan dana dari Perkim yang insya Allah dikelola dari PUPR dalam hal ini adalah bagian perumahan dan pemukiman. Kemudian disampaikan pula bahwa wilayah RW 7 dan RW 10 pada akhir tahun 2022 mendapat pembangunan gorong-gorong berbentuk unit dengan hasil pekerjaannya insya Allah kurang memuaskan. Untuk Kota Malang, perumahan artinya selalu diperhatikan, tapi perumahan masa depan
Ini yang tidak ada penambahan. Lahannya sudah tidak ada sehingga tumpang tindih. Mumpung wilayah Kota Malang ini masih ada lahan, Pak, mohon ini betul-betul diusahakan. Dari RW 1 itu cermin jalan di 3 titik, karena di wilayah Mergosono di RW 1 dan RW 2 ini banyak perempatan dan pertigaan yang sangat rawan, sehingga perlu bantuan cermin jalan untuk menghindari adanya kecelakaan-kecelakaan. Jadi di RW 1 ada 3 titik, di RW 2 ada 3 titik. Kemudian di RW 2 dan RW 3 itu perlu ada vertical garden, karena di situ banyak space, banyak ruangan-ruangan yang perlu ada penyegaran agar lebih indah. Di poros gang 7 dan gang 5 di situ ada banyak space sehingga bisa terkesan indah dan asri. Itu ada di RW 4 itu aspal batuing, Pak. Dan ini ada di sekitaran pasar Kota Lama yang ada di Mergosono. Dari RW 5 itu urbanisasi pipa 1,5 dim untuk panjangnya ini 70 meter. Ini untuk musola, karena di RW 5 itu sedang membangun musola dan ini perlu aliran air dan membutuhkan pipa sepanjang 70 meter dengan diameter 1,5. Di RW 6 penerangan jalan umum di gang 1 di Jalan Poros RW 6 itu gelap kalau malam, Pak, jadi perlu 3 titik penerangan jalan. Laporan-laporan ini langsung ditanggapi oleh dinas terkait. Nantinya keluhan-keluhan tersebut jika bisa dikerjakan hari ini akan langsung dikerjakan, dan jika membutuhkan survei terlebih dahulu akan segera dilaksanakan. Membutuhkan beberapa mekanisme tahapan dalam pelaksanaan pembangunan. Kalau dari 3 ini tadi primadonanya itu tetap PU dan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, serta dengan para tamu undangan menjawab terkait dengan permasalahan terkait dengan pemotongan kayu SD dan SD2 dan SD3 untuk pohon sono ini. Memang kemarin skalifnya tidak bisa masuk, Pak, untuk arah ini. Skalifnya memang tidak masuk, namun begitu tetap kami akan mengupayakan dengan kendaraan-kendaraan kecil, walaupun nanti secara bertahap nanti akan segera mungkin kami diskusi untuk pemotongan pohon. Ya. Siapa? Untuk itu memang perlu adanya partisipasi dari masyarakat serta dukungan, Pak, karena ini masuknya kendaraan itu memang juga agak sulit sekali. Nanti kami coba membawa kendaraan kami yang tidak terlalu besar mungkin, dan mungkin bisa dibantu dengan warga masyarakat sekitar. Terkait dengan pemanfaatan lahan, khususnya lahan makam, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Imam Suwardi, Ketua PPAPRI Kecamatan Gunung Gandang, di dalam pengajuan dan rekomendasi lingkungan yang memang kita terbitkan sesuai dengan aturan, memang sekarang sudah orientasikan terhadap lahan makam pada setiap pertek dan linteknya, Pak. Jadi ini sebagai satu langkah tambahan untuk pertek dan lintek untuk rekomendasi lingkungan untuk penyediaan khususnya di lingkungan perumahan untuk menyediakan lahan makam. Yang ketiga terkait dengan pemanfaatan lahan sebesar 2 kali 4 tadi di RW 2 dan RW 3 khususnya di Muarto Gang 5 dan 7 pada 4 titik lokasi adalah siap membantu untuk bibit tanamannya, Pak. Pada prinsipnya kami segera mungkin akan melakukan survei ke lokasi RW 1, RW 2, Pak, ya. Mergosono, ya, Pak, ya. Mergosono RW 1, RW 2. Segera kami akan survei, satu, apakah sudah masuk pada perencanaan tahun 2023 di SUB. Kedua, atau sudah masuk ke pokir. Biasanya sekarang pokir mengenai cermin cekung banyak. Kami survei dulu, Pak, ya. Baik, terima kasih, Pak. Untuk Kelurahan Mergosono ini ada kegiatan pemeliharaan rutin jalan di Jalan Kolonel Sugiono Gang 3C.
Kemudian untuk di Kelurahan Kota Lama sendiri, khususnya di Muarto, ini ada peningkatan saluran drainase di Muarto Gang 5B untuk panjang kurang lebih 502 meter. Kemudian dari bidang Perkim atau PKP, ini ada peningkatan jalan Muarto 5 RT 8 RW 11 untuk volumenya kurang lebih 400 meter persegi. Kemudian di Jalan Muarto Gang 7 RT 13 RW 7 itu pembangunan ampiangan. Kemudian ada peningkatan jalan di Muarto Gang 5 RT 10 RW 10 kurang lebih panjangnya 125 meter. Kemudian ada peningkatan jalan Laksamana Marta Dinata Gang 2A RT 2 pembangunan ampiangan volume kurang lebih 110 meter persegi. Kemudian ada peningkatan sama di Jalan Laksamana Marta Dinata RT 8 itu ampiang juga, panjang kurang lebih 150 meter. Kemudian ada pavingisasi di Muarto 5B RT 3 itu 200 meter. Kemudian peningkatan Jalan Muarto 5B itu pembangunan ampiang RT 6 dan RT 5 RW 8 kurang lebih panjangnya 200 meter persegi. Ini Pak, untuk Margosono ini jumlah balitanya itu ada 1007. Terindikasi artinya pendek dan sangat pendek itu 112. Hampir lebih dari 10% ya Pak ya. Nah, ini senyambang dengan kalau saya telisik dari 19 posyandu yang ada, 6 posyandu itu operasionalnya di jalan, di gang-gang, sehingga mungkin pengukurannya kurang optimal dan prasarana dan sarananya kurang mendukung. Apa ya, yang kita sadari bahwa warga Kota Lama adalah salah satu kontributor dari pembuangan sampah tersebut. Kalau kita mungkin cuek-cuekan, mungkin kita nggak ada imbasnya karena itu bukan wilayah Gedung Gandang, bukan wilayah Kota Lama, itu adalah wilayah Judipan, Kecamatan Bimbing, gitu Pak ya. Tapi demi kepentingan bersama dan itu juga salah satu pintu masuk ke Kecamatan Gedung Gandang. Jadi mohon dengan sangat untuk permasalahan sampah ini bisa diselesaikan bersama. Terus terang Kota Lama ini kan banyak corong-corong yang berada dari rumah ke sungai itu. Kemudian kita pernah menyarankan, ya apa yang corong-corong ini dimasukkan ke bawah. Tapi kemudian ada informasi bahwa corong-corong itu kalau ke bawah kemudian ada banjir, maka airnya masuk ke rumah malah. Akhirnya kita berpikir, apa yang harus kita lakukan? Muarto, Kecamatan Gedung Gandang ini favoritnya memang sampah Pak. Jadi, namun begitu alhamdulillah persoalan sampah khususnya di Muarto walaupun mulai tahun 2019 kemarin sudah bisa kita urai dengan melakukan koordinasi baik dengan Kecamatan Bimbing dan Kecamatan Gedung Gandang. Jadi antara Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan Judipan muncul di dalam hasil rapat koordinasi itu ada kesepakatan dari DLH akan menyediakan kontainer Amrol Pak. Amrol itu kami sediakan di sebelah utara jembatan Muarto untuk menampung sampah-sampah dari teman-teman ini karena timbunan sampah liar ini ada cukup banyak kuantitasnya dengan durasi jam 6 sampai jam 9 untuk mengantisipasi agar supaya warga masyarakat yang lainnya, karena tidak hanya sampah ini informasinya tidak hanya dari Kelurahan Kota Lama saja, tapi banyak timbunan sampah yang diakibatkan dibuang dari luar. Jadi hasil pemantauan dan pengawasan kami bersama dengan teman-teman Babinsa dan Kaptidmas serta Alinmas yang ada di Kecamatan Gedung Gandang dan Kecamatan Bimbing ini memang ada sampah buangan dari luar. Jadi namun begitu kita juga sudah menyediakan amrolnya jam 6 sampai jam 9 kita akan standby amrol itu untuk kita segera angkut Pak. Jadi sudah ada kesepakatan dengan warga sekitar untuk sama-sama ikut menjaga. Mengingat juga kasihan sekali yang punya rumah itu sudah 2 tahun pindah. Jadi yang pemilik rumah yang asli itu sebenarnya dari Kelurahan Judipan itu sudah 2 tahun ini meninggalkan rumahnya karena banyaknya tumpukan sampah yang ada di depannya. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwasanya TPS di Muarto itu sebetulnya sudah ada Pak.
dari TPS Soeharto ini sudah ada, namun akses untuk menuju TPS sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan dari keluarga-keluarga saya ini juga. Jadi untuk mengambil akses ke sana juga tidak ada. Mudah-mudahan bisa segera solusi, karena kemarin sebetulnya ada yang mau disampaikan, dari warga, kalau memungkinkan di sampingnya TPS Poleha, sampingnya makam Poleha, di belakangnya pedak-pedak. Namun perlu koordinasi dan dengan perangkat-perangkat yang daerah yang lainnya, khususnya untuk menindaklanjuti permasalahan sampah khususnya di Soeharto. Artinya ada kesadaran dari kita yang harus dibangun juga ini, termasuk pula bagaimana TPS ini betapa pentingnya dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka kayak film kejadian, kayak film dilewati, terus sama itu diapa. Terima kasih. Nanti sambil kita diskusikan saran-saran masukannya ini. Data Januari memang sekitar 112 untuk anak risiko stunting, 15 itu sangat pendek dan sisanya pendek. Tapi alhamdulillah di bulan Februari datanya sudah berkurang karena sekitar 16 pasien sudah kembali normal. Cuma untuk sangat pendeknya masih tetap ada 15 anak. Jadi untuk yang pendek sudah berkurang sekitar 16 sudah jadi normal. Jadi alhamdulillah sudah. Memang rencana untuk alat antropometri untuk puskesmas Arjawinangun tahun kemarin dapat 10. Kami bagi ke 4 kelurahan. Untuk kelurahan Mertosono ada di Posyandu Sikatan, PPL, B3P, Ulor, Cat dan itu ada, dan juga di satunya jadi ada 3, kami bagi 3 Pak. 3 di Mertosono, 3 di Trotowaru, 2 di Bumian, dan 2 di Arjuna. Insya Allah tahun ini dari dinas akan memberi lagi untuk alat antropometri sehingga semua posyandu insya Allah akan kami bagikan. Data dengan dinas kesehatan, rata-rata akan kita ambil, kita tracing, dan kita berikan makanan tambahan berupa susu dan telur. Kenapa susu telur? Karena para ahli mengatakan bahwa susu telur kaya akan protein. Kita juga selalu minum susu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 100 lebih titik CCTV yang dipasang oleh pemerintah kota. Itu dilekatkan di ruas-ruas jalan dan taman-taman kota. Dan Bapak Ibu bisa mengakses secara langsung, bisa melihat secara langsung melalui mana Bapak bisa membuka browsing lewat alamatnya CCTV malangkota.go.id. Bapak bisa memanfaatkan itu situasi yang ada, termasuk apabila dalam perjalanan Bapak bisa mengetahui titik macetnya mana, bisa akses di situ. Kemudian terkait masalah ipal komunal, Pak, untuk di wilayah-wilayah yang padat memang salah satu PR-nya adalah itu. Jadi banyak saluran pembuangan ini yang masuk ke drainase. Kemudian untuk permasalahan sendiri di wilayah-wilayah padat, kita kesulitan bicara terkait dengan masalah lokasi lahan yang tersedia. Terus ketersediaan warga juga, persetujuan warga juga. Ada beberapa lokasi lahannya ada, tapi warganya yang tidak setuju untuk dibangun ipal komunal. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, pemerintah bisa langsung membantu hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan-pelayanan yang disediakan bisa membantu agar masyarakat mudah mengaksesnya dan cepat penanganannya. Dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dapat menumbuhkan kerjasama dan juga kepedulian terhadap lingkungannya, sehingga menjadikan Kota Malang semakin maju. Begitu ada longsor atau mitigasi sepanjang longsor, kita selalu berkoordinasi dengan BPBS. Karena yang punya kewilayahan, yang punya otoritas, yang punya tanggung jawab itu adalah di BPBS. Ya, apapun kalinya, ada
kali Bangu, ada kali Petro, ada kali Mewek, ada kali Berantas, ada 5. Itu mesti kaitannya dengan otoritasnya adalah di BPBS. Jadi saya sekali lagi sifatnya hanya mengajukan, ketika mungkin kita lakukan kalau ada rusak, yuk BPBD ya lakukan ini apa kerjasama dengan PU, Bronjong dan seterusnya, itu adalah upaya kita. Tapi yang punya tugas untuk membangun ya itu adalah pemerintah provinsi ya, BPBS yang provinsi. Dan itu sekali lagi kami terus lakukan itu, dan insya Allah tahun ini kita 2 kelurahan akan kita usulkan di Kotaku. RAB-nya itu kurang lebih 26 miliar ditambah DAK. Baru saja tadi saya telepon 2 kelurahan BKM yang ngerti mungkin, BKM Mergosono sama BKM Kota Lama. 2 yang kita usulkan untuk Kotaku, Kota Tapakumu, meski berbicara dengan masalah wilayah setempat. Dan ini sekali lagi saya mohon maaf, ini terus kita upayakan. Konsep di Kota Malang sebetulnya hari ini ya, tahun ini adalah 2 kota besar, Kota Lama sama Kota Mergosono. Ya. Kota Lama sama Kota Mergosono. Namanya kan sudah kota. Kota mana? Kemana? Alamatnya Malang, kota mana? Kota Lama. Dan bersebelahan Kota Mergosono. Selanjutnya berkaitan dengan masalah jalan ya. Tadi ada kurang 200 untuk di Mergosono ya. Insya Allah itu PR-nya PU akan segera dilakukan. Kita dipaksa PR ya, karena di mana-mana itu jangan staf yang diperintahkan, nggak bisa ngambil kebijakan, ya hanya nyantat saja ya. Minimal sekretaris atau kabin yang membidangi yang banyak itu kabinnya jasa bina marga mestinya harus datang. PU berkali-kali tidak datang karena kalau Pak Danung kondisi sehat mesti dia datang. Ya, itu ditegur Mas. Untuk jalan yang di depan masjid sampai ke depan masjid ya, itu karena kita menyelesaikan gorong-gorongnya dulu. Itu jalan itu baru teraspal 2020. Kenapa? Hanya ditutup Pak. Gorong-gorongnya ditutup. Kalau hujan airnya ke aspal. Nah aspal dengan air itu adalah bermusuhan. Maka ini tadi saya sudah lihat dengan Pak Lurah ya, itu kalau walaupun di aspal hotmix setebal apapun, tapi kalau gorong-gorongnya tidak dibenahi, tinggal PR nanti Bu Asisten tadi kualitasnya katanya kurang bagus, dicek ya kapan bangunannya. Kalau masa pemeliharaan nanti masih bisa ini adalah masa pemeliharaan. Makam itu menjadi prioritas Pak. Persoalannya adalah lahan mana yang ada yang sekiranya dijual. Masa pemerintahan kami dulu sudah menyimpan uang di dana cadangan itu 20 miliar. Kami akan membangun atau pengadaan lahan 100 hektar di kawasan Kedungkan. Tapi nyari lahan ya itu belum ada. Terus kita mau penloknya, penentuan lokasi mesti mikir-mikir Pak. Begitu ditentukan lokasi penloknya, RW sudah ada. Tapi tidak saya sampaikan, ini sampai Lurah ini malah mudah. Wah, ini ada titel pemerintah kota. Padahal memang masa depan kita semua. Tempatnya dulu di sana yang sekiranya yang tidak ambulan bisa masuk, koyok nanti ditata seperti di Samaan, mobil semuanya bisa masuk. Dan akan kita bagi agama Islam kalau 83% ya nanti dia dapat 83 ya. Terus Hindu nanti berapa persen nanti sesuai dengan persentase agama di Kota Malang.
Juknis berkaitan dengan dana kelurahan, ya, untuk penguatan ekonomi, masalah UMKM, masalah kemiskinan dan stunting. Karena nanti per kelurahan ada 200 seperti kursi lipat, meja lipat, dan seterusnya, itu bisa nanti diambilkan dari 200 juta per kelurahan. Nih, beda kan? Nih, insya Allah, sehingga untuk meja lipat dan seterusnya tadi bisa Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Pak Lurah, ya, tolong Pak Lurah turun ke lapangan, ya, ke Pak RW, Pak RT. Tadi ada saya ditangisi oleh satu warga. RW-nya mana? Begitu saya masuk tadi, RW berapa itu? Di Kota Lama? RW 6, ya, di RW 6. Ada seorang warga yang dulu dari Kalimantan Selatan, terus dia pindah ke sini dengan suaminya, terus suaminya meninggal, bukan pindah, pulang ke sini. Dia namanya warga yang tidak mampu, tidak ngerti apa-apa, langsung balik aja, tidak minta surat keterangan, ya, minta surat keterangan pindah, tolong bulusi, ya, sudah ya. Nah, langsung komunikasi karena pindah sekarang bisa dibantu antar. Kasihan dinas kesehatan nanti BPJS-nya diaktifkan karena dia sakit. Ini Pak RW sudah komunikasi lah. Ini hal-hal yang semacam ini justru kepingin saya turun di lapangan tuh tahu Pak. Padahal sebetulnya mudah, tapi karena dia tidak tahu. Ya, tadi kan sakit dia harus bayar sendiri karena BPJS-nya enggak. Sekarang negara itu tidak ingin mempersulit rakyatnya, termasuk pemerintah Kota Malang. Ya, apa yang perlu dikomunikasikan segera. Besok saya perintahkan yang sakit yang kita kunjungi tadi, ya, yang sakit puskesmas besok itu kerja. Sing liane UPD lione yo kerja terus. Tapi puskesmas besok kontrol. Di Mergosono ada PR tadi. Kosono Pak Lurah, ada satu orang yang punya anak 3, anaknya 1 disabilitas, yang 2 baik, tapi dia sebatang kara. Nanti depannya PU, Mas Andi ya. Kalau ada sisa paving, ya itu bisa nanti untuk depannya tadi di paving, ya. Rumahnya Pak RW berapa tadi? Pak RW 1 ya. Pak RW 1 tadi terus dibenahin ya, supaya Pak layak kita dolim ketika kita enggak. Sentuhannya nanti mungkin dari kami, dari Basnas. Ada satu lagi anak stunting ya. Dia stunting dan dia punya sakit bawaan. Itu tadi di Mergosono. Ya, sakit bawaannya apa? Mana? Puskesmas, ikut puskesmas Arjawinangun, ya. Segera dilakukan komunikasi dengan kami untuk mendeteksi harus pakai urinnya. Ya. Kalau urin tidak bisa di cover oleh BPJS, bilang ke kami, akan kami carikan solusi berapa biayanya. Segera terdeteksi, ya. Terus sakitnya apa? Akan dilakukan treatment. Insya Allah kerja ini akan kami lakukan terus, supaya kita bisa nyentuh sambil memang di kota itu sudah bisa Pak, kita lihat lurahnya kerja atau tidak itu bisa dipantau pakai CCTV. Ya, kalau sing wingi lurah itu yo, anak buah itu tiktokan, itu ya bisa dilihat. Tapi saya ingin laporan dari bawah. Yang dikerjakan apa dan seterusnya. Insya Allah kita selalu kolaborasi dan percepatan. Tapi ada apa-apa lapor. Di sini ada grup RW loh. Ada grup RW di kelurahan mesti masuk. Pak di kelurahan Kosono maupun kelurahan Kota Lama. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Yang terakhir termasuk tadi masalah sampah. Niku problemnya sing boten entek-entek. Nggih. Kula niku dadi RT
pun pengalaman ya 3 periode dari RW 3 periode dari LPMK ya, BKM sampai sekarang saya masih jadi koordinator BKM. Jadi jabatan kula niku asline niku BKM. Wali kota itu Orsosin hanya 5 tahun ya. Nah, problemnya biasanya adalah tidak banyak yang mau ketempatan. Apa yang disampaikan Pak Sek tadi? Awak dhewe buat tapi gak gelem. Apa setiap kon buat no TPA? Terus gue kresek buat rono dhewe. Jadi mesti ada yang bermasyarakat berkorban. Hanya PR-nya LH tolong Pak LH hadis. Pengambilannya jangan lama-lama. Supaya tidak pengambilannya wis kali alasan wis ku alasannya di kantor ya. Ku alasannya terbatas armada saya mungkin nanti. Nah, PR kita semua, terima kasih Pak Kadis. PR kita semua Pak, nggih, nonggone negara sing gak kenal agama iku tertib. Nggih. Lho kene ku duwe anato fatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi buang sampah sembarangan. Nggih. Problem sampah itu adalah problem perkotaan semuanya. Malang sekarang TPA-nya itu sudah punya lahan 32 hektar. 7 tahun ke depan mboten mikir, Pak. Tapi 7 tahun setelah 7 tahun kita wajib membeli lahan. Kemarin ya Bantar dapat bantuan dari pusat, kita mengadakan lahan, pusat yang mengelola dana, memberikan dana berapa kemarin? 250 ya? 50 TPA. 250 miliar itu 250 miliar itu hanya untuk 5 sampai 7 tahun. Setelah itu mikir net. Maka kalau bisa pemilahan sampah mulai dari rumah. Oh ini sampah anorganik. Ini organik. Dipilah, ini plastik. Insya Allah kita hanya butuh 4 hektar selamanya. Karena yang organik ini, yang banyak kan organik. Setiap hari sampahnya Kota Malang itu antara 6 sampai 700 ton. Ayo, awake dhewe piro, Pak? Iki engko jare Pak Sek akeh ini. Ya. Sehingga saya membiasakan kula lek sampah ngoten iki nek dalan nemu atau kita makan kula sampai suatu saat itu kula kelaren nggih. Jadi sampai 3 dino itu diubah rupane Mas iki sampah ini. Karena lupa nggih, ndak nemu toh sampah. Ayo pelan-pelan kita biasakan nggih memilah sampah dari rumah. Sakit apa mboten? Aja nelokno, ayo dimulai dari diri kita sendiri. Jare Ustaz Kau itu fabda binafsi fabi ghairi. Ya, mulai diri kita baru mongkon atau ngejak beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Malang kunci suara. Merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih partisipasi warga yang luar biasa. Lihat dari layanan ini berjubel ya. Artinya berarti kita direspon. Seperti Dukcapil itu minimal di angka 150 sampai 200. Memanfaatkan tadi di Bapenda juga gini, ada pencocokan, ada pembayaran ya di Bank Jatimnya ya. Jadi fasilitas yang kita bawa, layanan yang kita bawa cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat luar biasa. Dilihat dari tingkat kehadirannya luar biasa. Untuk itu
kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya tentu ada beberapa hal tetap kita evaluasi ya. Jika memang mekanismenya memang mereka belum tahu sehingga perlu diberikan literasi dan seterusnya. Ya. Jadi contohnya ada satu Mbak, orang yang ke Kalimantan, dari Kalimantan balik ke sini, BPJS-nya kan tidak aktif, KTP-nya tidak, langsung kita selesaikan dan insya Allah dalam waktu dekat aktivasi untuk BPJS-nya sudah. Hal-hal ini yang ditemukan di tingkat kelurahan, ya, di tingkat masyarakat. Kita jalan tadi, masyarakat belum paham. Sebaik apapun, tapi kalau terus gorong-gorongnya tidak dibenahi, ya tinggal nunggu hari, bukan nunggu waktu ya, nunggu hari dan bulan mesti rusak. Karena musuhnya aspal itu dengan air. Maka tahun kemarin dibenahi gorong-gorong, tahun ini dibenahi. Tahun ini ya? Ya betul, tahun ini salah aspal. Okay? Taufikur Rahman melaporkan.